Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menjalani musim kehidupan. Jadi, kehidupan ini dimulai dengan lahir, menjadi anak kecil, gitu ya, menjadi remaja, kuliah, sekolah, gitu ya, lulus dari perguruan tinggi. Saya mengajar di Teknik Industri ITS dan 3 tahun yang akan datang saya pensiun. Ini musim kehidupan yang harus dilalui dan semua orang akan menjalani ini, ya. Kebijakan pensiun tahun 2025 Desember melalui Permendikti 52 tahun 2025 itu mengagetkan saya. Beberapa lama saya cukup stres gitu ya. Nanti saya kerja apa gitu ya. Ya, itu yang mengagetkan saya dan saya mempersiapkan diri untuk menghadapi pensiun ini, ya. Setelah umur 70 tahun, itu seorang profesor bisa diangkat menjadi profesor emeritus dengan tugas yang sangat berkurang, gitu ya, sampai 75. 75 benar-benar pensiun, tidak bisa lagi mengajar di perguruan tinggi. Itulah yang mengagetkan saya, karena teman saya ada yang saat ini umur 78 masih mengajar dan baru pensiun gitu ya. Itu yang terjadi di Permendikti 52/25 ini. Oke. Pelajaran dari orang tua saya yang pernah saya dapatkan, waktu kecil anak-anaknya mendapatkan tanggung jawab. Tanggung jawab saya adalah menata botol susu sapi, ya. Ini untuk bapak siapa, ini untuk ibu siapa gitu ya. Jadi setiap malam saya menata botol ini di masing-masing tempat. Besoknya diisi dan diberikan pada bapak-bapak dan ibu yang akan mengirimkan. Target orang tua saya, semua anaknya lulus sarjana. Orang tua saya mengatakan, belajar sebaik mungkin supaya bisa mencari uang dari ilmu yang didapatkan itu. Dan puji syukur pada Tuhan, semua anaknya 6 orang, semuanya sarjana. Ya, itu karena tanggung jawab dari orang tua saya. Pada saat, eee, hidup gitu ya, hidup makanan sangat sederhana. Jangan asem, jangan tewel, tahu tempe. Untuk apa? Supaya uangnya dihemat dan bisa membiayai anak-anaknya kuliah, gitu ya. Pelajaran tanggung jawab ini sangat berguna supaya pada saat saya bekerja saat ini, saya mengerti bahwa hal-hal yang diberikan, tugas yang diberikan pimpinan itu harus saya kerjakan. Jadi saat ini saya berusaha untuk melakukan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang diberikan dari orang tua saya, dari pekerjaan saya. Pada prinsipnya, orang tua saya mengajarkan hidup hemat, cari ilmu sebanyak mungkin untuk dimanfaatkan, bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan, kerja keras, gitu ya. Jangan santai-santai gitu ya. Manfaatkan waktu yang ada. Rendah hati kalau nanti sudah berhasil gitu ya. Tuh, ya. Ini adalah foto pada saat saya mengajar tahun Feb dua dua 26 Februari tahun 2026 mengajar Integrated Manufacturing System. Ini adalah mata kuliah program doktor, ini adalah murid-murid saya. Ya, eh, saya ingin ya 3 tahun yang akan datang ini lebih produktif lagi dan saya pengen tetap produktif dan berguna pada saat nanti sudah pensiun. Nanti saya akan ceritakan di terakhir ya. Oke, refleksi waktu dalam kehidupan, dalam setiap tahap kehidupan, dalam setiap musim kehidupan, waktu adalah kesempatan untuk memulai, membangun, dan melepaskan. Pindah lagi ke musim kehidupan berikutnya. Masa pensiun adalah bagian dari perjalanan waktu dalam kehidupan. Ini ya pasti akan dialami oleh semua orang. Ya.
Pendidikan saya S sarjana dan magister dari Teknik Industri ITB, setelah itu mengajar di Teknik Industri ITS, dan saya melanjutkan di University of Queensland di Australia untuk gelar doktor. Ya, awal pengabdian saya tahun 85 sebagai dosen Teknik Industri ITS, saya memang senang menjadi dosen karena saya ingin membagikan ilmu yang saya punyai. Ya, meskipun orang tua saya mengatakan, kalau kamu masuk di perusahaan akan lebih banyak uangnya gitu ya. Tapi saya pengen tetap menjadi dosen. Komitmen pendidikan dan penjaminan mutu. Ya, berfokus pada pengajaran yang berkualitas, mendorong mahasiswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Ya, saya pengen yang saya didik itu melakukan mendapatkan yang terbaik, meskipun tidak semua ternyata pengen dapat baik. Ya, perjalanan karier saya sampai tahun 2026, asesor bahan PT untuk teknik industri maupun untuk institusi, asesor lam teknik, asesor evaluator IAB, tahun 2010 menjadi tim penjaminan mutu dikti yang melakukan penjaminan mutu di banyak perguruan tinggi se-Indonesia gitu ya. 2009 sampai 2013 ketua pusat penjaminan mutu ITS. Ya, ini yang pernah saya lakukan. Ya, akhir-akhir ini saya fokus membimbing mahasiswa program doktor. Ya, saya harapkan mahasiswa itu bisa lulus dalam waktu 3 tahun, semuanya. Ya, caranya bagaimana? Saya melakukan bimbingan, ya, seminggu 2 kali, ya, baik bimbingan bersama seperti ini, ya. Saya panggil karena mahasiswa harusnya ada di residensi, saya panggil, ayo hari ini bertemu gitu ya. Nah, ini pertemuan bersama-sama. Untuk apa bersama-sama? Tujuannya supaya antar mahasiswa ini bisa saling bantu-membantu. Saya pun juga banyak belajar. Ya, itu yang baik. Tetapi saya juga melakukan bimbingan pribadi. Karena setiap mahasiswa kan punya eh, program masing-masing. Karena itu ya pribadi juga masing-masing orang, masing-masing mahasiswa juga perlu dibimbing sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, yang saya lakukan adalah mahasiswa boleh mengirimkan file 24 jam sehari, 7 jam seminggu. Artinya setiap saat silakan dikirimkan ke WA, gitu ya. Nah, janji saya kalau 3 hari tidak saya kembalikan, silakan ditanyakan. Artinya saya sibuk atau kelewat gitu ya. Nah, karena itu wajib ditanyakan. Saya akan memeriksa file secepat mungkin. Ya, kalau perlu saya melakukan editing. Misalnya kalau kalimatnya kurang enak daripada saya kembalikan, nanti malah menjelaskannya sukar, lebih baik saya perbaiki langsung. Juga kalau waktunya sudah mepet dan banyak yang belum dimiringkan, ya saya lakukan membantu mahasiswa. Ya, saya memotivasi mahasiswa untuk segera lulus tepat waktu maksudnya supaya bayarnya lebih murah ya bagi yang bayar sendiri atau pemanfaatan gelarnya lebih lama. Kalau sudah lulus cepat kan berarti pemanfaatan gelarnya lebih lama. Itu yang saya katakan pada mereka. Nah, ini dua mahasiswa doktor yang April 2026 nanti akan di wisuda ya yang sebelah kanan Pak Fajar Pitarsi Dharma yang ini ya. Yang kedua Bu Dr. Justina Suhandini Cahyaningsih yang sebelah kiri ini keduanya lulus tepat waktu. Ini menyenangkan bagi saya. Yang lainnya masih dalam proses untuk dididik, diperbaiki sehingga lulus cepat juga. Oke, menyambut masa transisi, ya. Pensiun bukan akhir dari karier, tetapi awal dari perjalanan baru. Fase penuh harapan bagi saya, gitu ya. Sekarang sudah tidak terlalu bingung. Desember yang lalu kaget, bingung gitu ya. Tetapi sekarang sudah mulai siap-siap apa-apa, lihat dari YouTube, lihat dari
tanya ChatGPT dan seterusnya. Jadi pada saat saya bulan Desember yang lalu, saya tanya pada ChatGPT, "Saya akan pensiun 3 tahun lagi, gimana?" Gitu. ChatGPT mengatakan, "3 tahun waktu yang cukup untuk siap-siap," katanya. "Loh, apa yang saya kerjakan?" Nah, ChatGPT mengatakan, materi-materi yang digunakan untuk mengajar, itu kan bisa diajarkan kepada perusahaan, kepada siapa, seminar-seminar, dan oh bagus juga saya pikir gitu ya. Dengan mindset yang positif, ya, perencanaan waktu yang tepat, masa pensiun sebagai perjalanan waktu dan eksplorasi diri. Jadi perlu disiapkan ya. Nah, passion saya ini teaching dan mentoring. Tadi saya katakan kalau ada yang mengerti dan mendapatkan manfaat saya senang sekali. Ini terakhir-terakhir makanya saya agak agak kaget juga, research dan publication itu akhir-akhir ini saya tekuni gitu ya. Saya belajar menggunakan bermacam-macam cara, salah satunya mahasiswa kalau akan publikasi, dikirimkan ke saya masukkan ke Paperpole untuk saya cek grammar-nya, saya cek kesiapannya, apakah lengkap atau tidak. Umpamanya kalau nulis tabel, atasnya harus ada tabel berapa, disebutkan tabel ini menjelaskan apa, lalu judul tabel, lalu di bawahnya, penjelasan singkat tentang tabel. Nah, itu bisa diperiksa dengan Paperpole. Jadi itu yang saya periksa. Industri application ini juga menyenangkan karena ilmu yang saya dapatkan itu bermanfaat. Berikutnya saya juga senang dengan yang baru-baru, inovasi-inovasi. Saya pernah berpikir kalau selama ini saya banyak melakukan inovasi kecil-kecilan, kapan bisa terus langgeng gitu ya, kapan bisa terus-terusan, kapan tidak berhenti-henti. Lalu saya mendapatkan jawaban, harusnya belajar TRIS. Ya, dan saya belajar TRIS dan, dan sangat menyenangkan gitu ya. Bidang-bidang yang saya tekuni adalah peningkatan produktivitas, total quality management, smart manufacturing ini baru 4 tahun terakhir, sustainability dan circular economy, ya. Zaman-zaman sekarang orang butuh supaya lebih ramah lingkungan, ya. Lean Six Sigma, Operational Excellence. Terakhir saya mendapatkan, eee, ma Master Black Belt untuk sertifikasi Lean Six Sigma. Ya, ini Januari 2026 ini, ya. Saya senang dengan cost reduction, ya caranya bagaimana, ada biaya fix, ada fixed cost, ada variable cost, bagaimana menurunkan gitu ya. Saya juga mempelajari environmental managerial accounting, bagaimana menghitung biaya lingkungan ke dalam biaya produksi. Akhirnya saya pengen tetap berguna, saya pengen tetap berkarya setelah pensiun dengan cara mentoring dan bimbingan. Knowledge legacy, knowledge yang pernah saya dapatkan itu saya berikan pada orang lain. Saya punya channel YouTube Ayo Produktif. Ya, ini saya harapkan bisa membantu perusahaan atau orang untuk tetap produktif kapanpun juga. Peningkatan kualitas ini topik yang menyenangkan bagi saya karena harusnya kita berkualitas. Saya pengen tetap sehat dan aktif. Beberapa waktu yang lalu kesehatannya berkurang dan hari-hari ini saya hampir setiap hari berjalan kaki sekitar 3.000 langkah sampai 6.000 langkah supaya tetap sehat. Ya, family time. Ya, kalau sibuk-sibuk seperti sekarang, waktu untuk keluarga berkurang gitu ya. Nanti kalau pensiun bisa lebih punya waktu untuk keluarga, anak-anak saya, cucu-cucu saya gitu ya. Jadi saya pengen tetap berkarya dan memberi makna sampai kapanpun juga. Terima kasih atas perhatian saudara memperhatikan penjelasan saya dari awal sampai sekarang.